Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimik masih membahas tentang view CLI. Kali ini saya akan membahas tentang slot. Jadi sebetulnya slot itu sama kayak props ya. Jadi kalau props itu bisa mengirim data ya dari parent ke child ya. Nah, tetapi dengan slot itu bukan hanya data yang bisa kita kirim atau kita sisipkan, tetapi juga bisa berupa tag HTML ataupun nanti tag CSS dan sebagainya ya. Kita coba ya. Misalnya seperti ini. Ya, kita ambil contoh, misal saya punya template ya. Di sini saya buat div. Nah, seperti ini ya. Saya akan membuat misalnya komponen ya. Sebuah komponen misalnya cut apa ya, misalnya eh, cut cost misalnya ya, contohnya aja, atau cost cut misalnya seperti ini dot view. Nah, seperti ini ya. Di sini saya tambahkan template, di sini saya tambahkan div ya, seperti ini. Oke, nah di sini saya buatkan, saya contohin dulu ya, misalnya ini hello ya, seperti ini ya. Nah, kita coba register terlebih dahulu. Import cost cut from komponen ya, cost cut ya. Jadi di sini kita coba register ya, app komponen cost cut. Di sini cost cut seperti ini ya. Nah, kita coba panggil di sini ya. Biasa kan kalau kita panggil, kita langsung aja panggil ya. Misalnya cost cut ya, seperti ini ya. Oke, kalau kita coba jalanin ya dengan npm run sub ya, nanti kita coba lihat. Di sini saya coba buka ini ya. Ini hello ya. Hello, bisa kita lihat ya hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang saya coba dulu untuk mendesainnya ya, untuk cost cut ini ya. Saya desain di sini nih. Misalnya ini adalah nama kelasnya adalah cut ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya buat style scoop ya. Nama kelasnya cut seperti ini. Di sini saya buat border misalnya 1 VX ya, solid, dan nah seperti ini ya. Kalau kita lihat, oke. Dan ini saya buat aja mungkin width-nya ya. Width-nya itu 300 pixel misalnya ya, gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Lalu ada padding ya. Paddingnya itu misalnya atasnya ya 10 pixel aja ya, misalnya semuanya. Oke, seperti itu ya. Lalu ada border radius ya, misalnya 10 pixel juga. Oke, kalau shadow itu seperti apa ya, saya lupa ya. Box shadow ya, box shadow itu kalau nggak salah vertikal, misalnya vertikal sama horizontal. Kita coba aja dulu ya. Saya sedikit lupa nih, misalnya dengan shadownya misalnya 888 misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Kalau 4 pixel ini itu vertikalnya ya. Vertikal ini juga saya buat 4 pixel ya, horizontalnya ya. Nah, tuh kayaknya cukup ya. Oke, nah sekarang kalau kita buat di sini slot ya,
dengan seperti ini ya, slot. Oke, kita sudah membuat slot ya, sehingga nanti slot ini bisa kita gunakan di sini nih. Ya, kalau kita lihat di sini kosong ya. Nah, slot itu bisa kita isi ya. Misalnya saya isi dengan di sini saya tambahkan misalnya H3, bukan hanya data ya. Misalnya kalau saya data, saya kasih data misalnya misalnya apa ya? Laravel misalnya. Seperti ini. Oke, bisa ya. Bukan hanya data ya, saya juga bisa menyisipkan tag HTML nih. Ya di sini. Nah, seperti itu. Tuh, ya. Jadi saya bisa menyisipkan tag HTML di sini. Bukan hanya sekedar saya bilang tadi data tadi ya. Oke, kita coba ini heading 5 aja, heading 5 ya. Oke, kekecilannya heading 4. Nah, seperti ini. KN3 memang pas ya. Oke, seperti itu ya. Itulah fungsi sebuah slot ya. Dan slot itu sebetulnya bisa kita kasih juga kayak apa ya, nama ya, name ya. Jadi misalnya gini. Di sini saya buat namanya misalnya name, ini name-nya adalah header misalnya ya gitu ya. Lalu di sini kita buat tanpa name misalnya gini ya, slot aja nih. Oke, jadi kalau kita buat seperti ini ya, misalnya di sini saya buat apa ya, misalnya di sini saya buat ada, di sini saya buat gini aja nih. Ini ada saya buat H3, seperti ini ya. Jadi ketika saya, oke ini saya save all dulu ya, save all. Oke, ketika saya coba ya, Laravel. Oke, ini H3 saya buang dulu ya. H3 saya buang dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, nih. Maka dia akan disisipkan di sini nih, ya di slot yang ini, ya. Kenapa? Karena kalau di slot yang ini kan dia ada H3 kan, ada heading kan, harusnya tulisannya tebel ya. Kalau ini kan tidak tebel nih. Itu menandakan dia dititipkan di sini. Nah, bagaimana kita ingin dia disisipkan di sini ya? Disisipkan ya di sini ya. Itu nanti caranya waktu kita panggil seperti ini ya. Template ya. Nah, ini pslot ya. Pslot itu namanya. Misalnya header tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau saya letakkan di sini tuh. Oke, sorry. Oke, sorry, ini salah tulisannya ya. Seperti ini nih, sorry ya. Header, bukan sama dengan ya. Tapi gini ya tulisannya ya. Nah, makanya nanti dia diletakkan di situ ya. Nah, kalau kita pakai seperti ini ya, berarti kita mengakses, sorry, kalau kita pakai seperti ini berarti kita tuh mengakses kalau seandainya ada dua slot ya, satu slot ada namanya dan satu slot tidak ada namanya. Jadi ini adalah slot default namanya ya. Jadi waktu kita mau mengakses slot yang ada namanya harus kita sebutin p-slot header misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya kita langsung aja misalnya Loren ipsum misalnya seperti ini ya. Nah, nanti dia tahu, oh ini berarti nanti diletakkan di mana di sini, di slot sini nih, yang tidak ada namanya. Atau bisa juga kita ngaksesnya seperti ini karena itu adalah slot default ya. Kita bisa ngaksesnya seperti ini. Default kita tulis ya. Nah, seperti ini. Nah, itu sama aja ya. Sama aja ya. Jadi oke ya. Jadi kita bisa apa istilahnya tuh mengakses slot default ya seperti ini ya. Oke.
Nah, jadi ini bisa kita apa ya istilahnya itu bisa kita gabung dengan data ya, dengan data. Jadi misalnya ini saya buat script ya, sorry, script yang ini ya. Nah, di sini saya buat data misalnya return ya, sorry, return seperti ini ya. Oke, ini misalnya courses ya, courses dan dia datanya misalnya ada title, sorry datanya lebih dari satu ya. Misalnya ada title, misalnya ini adalah Rafael ya. Lalu nanti ini adalah contohnya aja ini adalah desknya ya, deskripsinya nanti kita ambil yang ini aja ya. Kita kopikan ya, kita cut yang di sini, kita copy yang di sini nih. Oke. Nah ini yang kedua ya. Misalnya ini view CLI ya. Yang ketiga misalnya data yang ketiga nih Flutter misalnya ya. Nah sehingga nanti bisa juga kita libatkan dengan Vue ya, seperti ini yang sudah pernah kita belajarin misalnya cost in courses. Nah seperti ini harus ada key-nya ya. Key kita ambil cost titik title misalnya. Ini harus dibanding ya. Oke. Sorry. Oke tadi key ya. Nah seperti ini. Nah di sini nanti kita bisa sisipkan datanya ya. Misalnya cost titik title ya. Di sini bisa kita sisipkan datanya cost titik des ya. Oke seperti ini ya. Ya ke bawah ya. Oke kita coba. Ini kita coba display ya. Displaynya pakai display pakai inline block inline blocks ya supaya dia bisa ke situ. Oke. Dan kita coba margin ya, margin right-nya. Oh ini harus semicolon dulu ya. Margin right misalnya 10 pixel. Oke ya, seperti ini ya. Oke ini ya harus ini ya, harus ada ini ya. Gini ya, oke. Oke, ini juga ya. Oke, nah seperti saya bilang tadi sih slot itu bukan hanya data ya kita bisa kirim ya, tapi kita bisa juga kirim tag HTML ya seperti itu ya. Misalnya saja di sini mau kita tambahkan P misalnya gitu ya, seperti ini ya bisa juga nggak jadi masalah. Karena tadi slot tadi bisa kita kirimkan juga tag HTML atau tag CSS seperti itu ya. Tuh, ya. Misalnya di sini ya kita tambahkan style misalnya gitu ya. Misalnya apa nih stylenya ya? Background color misalnya ya seperti itu ya. Background color misalnya contohnya apa ya? Misalnya red ya. Sorry. Misalnya red gitu ya bisa nggak ya?
Nah, tuh ya. Jadi seperti saya bilang tadi, bukan hanya data yang bisa kita kirim menggunakan slot ya, tetapi juga bisa kita kirim tag HTML, CSS dan sebagainya ya. Nah, ini cara kalau kita membuat slot yang punya name ya. Seperti ini kan ada slot yang punya name dan slot yang tidak punya name ya. Slot yang tidak punya name ini adalah slot default ya. Dan bagaimana kita mengakses slot yang punya name ya, kita buatnya seperti ini. eh v slot titik 2 header misalnya namanya ya, atau v titik 2 misalnya bisa juga kalau kita tidak mau header misalnya title ya, seperti ini. Jadi di sini nanti titik 2 title seperti ini ya. Ya sama aja ya, seperti itu. Oke ya. Nah, hasilnya tetap sama ya. Nah, sekarang kita bahas tentang default apa ya? Default content slot ya. Kalau seandainya ada slot, kita tuh memanggil slot tetapi tidak punya datanya ya. Contoh seperti ini nih. Ini saya matikan aja mungkin ya. Kita buang saja ya. Saya mau tunjukkan bagaimana kalau kita memanggil slot tetapi tidak punya datanya. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama ini misalnya di sini saya buat Laravel misalnya ya. Nah, oke, di sini nanti ada Lorem ipsum. Sorry. Tuh ya. Misalnya ya. Nah, di sini tidak ada datanya untuk apa? Untuk title ya. Misalnya gini. Tuh ya. Kita coba lihat. Oh, ini sorry ya. Ada looping tetap ya. Ini saya buang aja looping ya. Oke. Kita tidak pakai looping ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga nih saya buang nih. Sorry ya. Di sini tidak ada headernya ya, tidak ada titlenya ya. Tetapi dia cuma ada yang defaultnya aja. Contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh ya. Yang ini ada titlenya dan ini tidak ada titlenya. Nah, kita mau misalnya ada slot itu sifatnya opsional. Mungkin nanti ada nilainya ya, bisa dikirimkan nilainya, tetapi mungkin juga nanti tidak dikirimkan nilainya. Nah, bagaimana nanti ada nilai defaultnya untuk slot tersebut ya? Ya, tinggal kita tambahkan aja seperti ini di sini. Nah, misalnya no name misalnya ya, no name atau no title ya, gini defaultnya no title. Nah, seperti ini ya, sehingga nanti yang tidak punya title nanti dibuat seperti ini, no title. Tetapi yang punya title nanti digantikan dengan titlenya. Nah, itu untuk slot apa ya istilahnya itu default slot ya. Default slot atau default slot ya. Nah, untuk mengakses slot itu sebetulnya bisa kita pakai seperti ini nih. Untuk mengakses misalnya slot yang punya title ya. Misalnya kayak ini kan ada slot yang punya name ya. Misalnya kayak title ya. Kalau ini kan slot yang tidak punya name nih, default ya. Jadi bisa kita tuliskan secara singkat seperti ini. Ya. Pakai hash di sini ya. Yang ini pakai hash default ya. Yang ini pakai hash default. Nah, seperti itu ya. Ya, sama aja ya. Oke. Nah, sekarang saya itu mau menjelaskan tentang apa ya? Tentang scope dari sebuah slot ya. Contoh seperti ini. Saya buat sebuah komponen lagi ya untuk slot ya. Misalnya ini untuk tag ya. Tag cost tag misalnya ya. Cost
tag misalnya dot view ya, seperti ini. Nah, di sini saya buat template ya. Di sini saya buat span aja ya, span gini ya. Nah, nanti di sini ada apa istilahnya tuh, ada slot ya, seperti ini. Ya, hanya saja nanti nilainya itu ada di dalam kotak ini ya, ada di dalam slot ini ya, ada di dalam file yang memiliki slot ini ya. Kalau tadi contohnya kan nilainya itu ya, yang ini tadi f.view ini dia ada di file yang memanggil slotnya kan, seperti ini kan. Kalau shortcut ini kan nama file yang memiliki slot ya. Nah, seperti ini. Dan nilainya ada di tempat yang memanggilnya. Nah, bagaimana kalau seandainya nilainya itu ada di dalam file yang memiliki slot, tetapi nanti dia akan dipanggil dari luar. Nah, bagaimana kita memanipulasi slotnya nantinya? Nah, itu namanya scope slot ya. Kita coba. Contoh seperti ini. Script misalnya. Ya, oke. Di sini saya buat data ya. Return misalnya cost sys ya, atau tax saja ya, tax. Nah, seperti ini ya. Ya, dia ada banyak nih, misalnya JavaScript misalnya ya, HTML ya, ini misalnya CSS ya, Flutter misalnya contohnya aja nih ya, Laravel misalnya ya, Vue.js ya. Oke, cukup ya. Nah, di sini saya buat v4 misalnya, tag in tax ya. Oke, ini dia harus punya key ya, key tag ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi waktu kita panggil nanti ya, waktu kita panggil dia harus slot ini misalnya apa ya, kita kasih kalau kita panggil ya, kita coba register ya di sini ya. Import itu namanya adalah cost tag ya, cost tag from components ya, cost tag. Oke, di sini saya register ya, app.component cost tag ya, cost tag ya. Jadi kalau kita tambahkan di sini ya, di bawah sini misalnya, di sini ya. Oke, cost tag ya. Nih, kita coba save ya. Oke, di sini kan belum ada nilainya ya, karena belum kita panggil, kita buat tadi ya. Nah, sekarang gimana muncul nilainya ya? Oke, misalnya kita sisipkan di slotnya ini apa ya, misalnya data atau item ya, item misalnya kita ambil dari tag ya, seperti ini, dan kita kasih nama ini misalnya name-nya itu adalah tag ya, dari nama slot ini ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba seperti ini ya, kita coba
karena ada namanya kan tadi, kita pakai template ya, tadi bisa seperti ini ya, kita singkat. Oke, bisa juga pakai pislot tadi ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita buat pakai span ya. Oke, span berarti di sini tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini kita buat div aja mungkin ya. Kita buat div coba ya. Kita coba div. Nah, seperti ini ya. Nah, atau juga span boleh ya. Nah, di sini nanti kita coba ya, kita coba. Tadi namanya tag ya. Namanya tag mungkin kita di sini kita kasih seperti sebuah variabel itu ya, biar bisa mengakses nilainya ya. Misalnya slot tag misalnya, atau tag slot ya, bebas ya. Tag slot ini tujuannya supaya bisa mengakses yang ini tadi sih, yang item ini ya. Nah, seperti ini nih. Jadi di sini tag slot ya. Sorry, tag slot titik item tadi ya, kita kasih nama ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, tuh ya. Oke, oke. Berarti ini saya kasih tip dulu lah di sini ya. Supaya dia ini contohnya aja ya. Nah, misalnya tuh ya, seperti itu. Di sini saya buang aja ya span-nya ya, karena ada 2 ya span-nya ya. Nah, ini saya buang span-nya. Oke, bisa nggak langsung ya? Oke, masih bisa ya. Dan sekarang kita coba kasih style ya di sini ya. Style scope itu adalah span ya. Oke, span. Misalnya background colornya adalah apa ya, misalnya brown misalnya seperti ini. Oke, bisa juga nanti colornya kita ubah jadi white ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu kita kasih margin right misalnya 2 pixel atau 5 pixel. Oke, kita kasih padding ya. Paddingnya misalnya 2 pixel, top, left, right ya. Oke, ini kurang nih kayaknya, 4 pixel aja nih. Oke. Nah, di sini kita kasih apa ya, misalnya border radius ya, border radius misalnya 2 pixel. 4 pixel ya. Nah, ya kalau kita mau kasih jarak misalnya di sini aja nih, misalnya di sini, atau juga boleh di sini ya, misalnya margin top ya, margin top ya,
misalnya 10 pixel ya. Nggak bisa ya. Oke, berarti kita kasih di wadahnya ya, di kontainernya ya, di sini nih. Misalnya di sini adalah kelas tax ya. Nah, seperti ini ya. Slot, oke, stylenya di sini nih. Tax margin top misalnya 20 pixel. Oke. Nah, inilah scoop slot ya. Scoop slot ya. Jadi maksud scoop slot ini apa ya? Nilainya itu ada di sini ya. Nilainya itu ada di sini, ada di dalam sebuah file yang mengandung slotnya ya. Nah, tetapi nanti kalau kita lihat ini kan seperti ini nih, slot ya. Dan kita ingin nanti misalnya anggap saja mau kita apa istilahnya custom kan nilai slotnya tersebut ya. Misalnya kita tambahkan misalnya strong misalnya ya, seperti ini nih. Ya. Sedangkan nilainya ada di dalam sini nih, ya. Kalau secara default tadi kan kita customnya seperti ini nih. Ya, nilainya itu ada di sini. Jadi kita enak mengcustomnya kan. Misalnya kita mau tambahkan strong atau H3 atau apa kan seperti ini ya. Tapi masalahnya dia lokal nilainya ya, ada di dalam file yang memiliki slot tersebut. Lalu nanti dia dipanggil dari luar. Nah, bagaimana kita mau mengcustom slot tersebut ya, misalnya kita mau ubah CSS-nya atau mau sisipkan tag HTML ya gitu ya. Nah, caranya seperti ini ya, kita coba lihat nih. Dan nih dia jadi tebal kan tulisannya. Atau kalau mau kita miringin nanti silakan ya. Mau kita buat ya miring ya seperti ini. Tuh ya. Jadi bisa tetap kita custom ya, walaupun nilainya ada di dalam file yang memiliki slot tersebut ya. Nah, itu maksudnya scope slot itu ya. Oke, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan dipahamin ya penjelasan saya mengenai slot di video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.